perkenalkan, saya Mulewati Nur Alifia, NPM 2018 465 dari kelompok 8. Kali ini saya dan teman-teman kelompok 8 akan menjelaskan tentang citra merek sebuah produk. Nah, sebelum dimulai, mari kita berkenalan dengan teman-teman yang lainnya. Hai, saya Karina Adi Oktavia. Halo semuanya, saya Muhammad Lutfi Kamaludin. Halo, saya Muhammad Al-Gifan, NPM 2018 465061. Halo, saya Muhammad Farhan Ibnu Lamsyah. Kalian kalau beli produk selalu lihat mereknya dulu gak sih? Pasti ada alasan dong kenapa kita mau beli dan pakai produk dari merek-merek tertentu. Bener gak? Nah, itu disebabkan karena adanya citra merek dari sebuah produk. Ada 6 hal loh yang perlu dilakukan untuk meningkatkan citra merek pada suatu produk. Yang pertama ada interaksi, yang kedua pelayanan konsumen, yang ketiga memperkuat identitas, yang keempat strategi marketing, yang kelima konsistensi identitas, dan yang keenam ada ambasador. Oke, yang pertama interaksi. Produsen sebagai penghasil produk perlu melakukan interaksi kepada target pasarnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komunikasi dalam mewujudkan kepedulian dan rasa terima kasih brand terhadap konsumen. Cara yang dilakukan pun beragam. Bisa dimulai dari mengoptimalkan fungsi media sosial dengan konten yang kreatif, mengirim kartu ucapan, email, hingga giveaway. Yang kedua, pelayanan konsumen. Ini merupakan hal penting loh yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam meningkatkan citra merek, karena ini menyangkut kepuasan konsumen. Untuk itu, setiap produsen atau brand wajib memantau keadaan lapangan, seperti bagaimana layanan yang diberikan, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok saya ya. Hai, saya akan melanjutkan kembali penjelasan Bia tentang apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan citra merek. Ketiga, memperkuat identitas. Jadi, merek ini menjadi identitas yang harus dimiliki sebagai pembeda di antara para pesaing. Identitas ini berupa logo, warna brand hingga brand voice yang unik sebagai daya tarik. Keempat, strategi marketing. Hal ini berpengaruh pada peningkatan citra merek. Strategi marketing perlu dilakukan dengan tepat agar produk dari brand tersebut mudah diterima di benak konsumen. Caranya seperti melakukan promosi iklan yang menarik, yang mudah diingat audiens. Kelima, ada konsistensi identitas, yaitu mempertahankan identitas. Sikap konsisten ini diharapkan identitas yang sudah dibangun pada suatu merek akan diingat di benak konsumen. Dan yang terakhir, keenam, ada ambasador. Jadi orang-orang yang berkesempatan menjadi brand ambassador memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membangun brand awareness serta bertujuan untuk mendorong penjualan produk melalui berbagai promosi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, ini alasan kenapa para brand menggunakan ambassador untuk meningkatkan citra merek mereka, sekaligus memberikan daya tarik kepada konsumen. Gimana? Udah paham kan? Kalau ingin meningkatkan citra merek itu harus apa? Nah, namun untuk melakukannya kita harus tetap memperhatikan etika atau norma yang berlaku ya. Jangan sampai ketika kita membangun citra merek malah mengabaikan norma-norma yang berlaku dan malah berakhir mendapatkan citra yang buruk. Kira-kira kasus pelanggaran apa yang pernah terjadi di Indonesia? Yuk simak penjelasan selanjutnya dari Lutfi. Hai semuanya, udah dengar kan penjelasan dari Karina? Nah, benar banget nih apa yang dibilang sama Karina. Kalau kita mau citra merek dari produk kita meningkat, kita nggak boleh abai sama etika dan norma yang berlaku ya. Jangan sampai citra merek dari produk yang udah kita bangun dengan baik malah jadi buruk gara-gara kita tidak beretiket baik. Ada cukup banyak kasus pelanggaran etika di Indonesia yang pernah menimpa merek dari perusahaan besar. Salah satunya yang terjadi pada September 2008, 2 varian produk biskuit Oreo produksi luar negeri dari PT Nabisco ditemukan berbahan baku susu yang mengandung melamin. Berita itu pun cukup menggemparkan Indonesia.
sehingga Badan POM melakukan penarikan dua varian Oreo tersebut dari pasaran dengan kode ML atau produk luar negeri. Hal itu pun mengakibatkan para orang tua khawatir dengan jajanan biskuit Oreo. Karena sejauh yang kita tahu bahwa Oreo terkenal sangat disukai anak-anak, bahkan hampir semua kalangan usia. Dari kasus tersebut dapat dikaitkan bahwa Oreo sebagai merek telah mengabaikan etika kejujuran. Dilihat dari kasus itu, Oreo yang tidak jujur kepada konsumen karena bahan pembuatan produknya mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Memiliki citra merek yang telah dibangun sebagai biskuit lezat favorit anak-anak, tetapi permasalahan itu pun mencuat, sehingga Oreo harus rela membangun kembali kepercayaan konsumen dengan membersihkan citra buruk yang didapat atas kasus bahan berbahaya susu melamin itu. Nah, gimana nih tanggapan kalian tentang kasus tersebut? Sangat amat disayangkan ya, padahal merek Oreo sudah meluas secara global. Untuk memulihkan kembali citranya cukup memerlukan waktu. Dan berikutnya ada teman saya yang akan menjelaskan upaya yang harus dilakukan Oreo sebagai merek global dalam memulihkan citra buruk akibat kasus yang menimpanya agar bisa kembali mendapatkan citra baiknya di mata konsumen. Hai, saya akan melanjutkan kembali upaya apa aja sih yang dilakukan Oreo sebagai merek global dalam memulihkan citra yang buruk. Yuk lanjut. Dengan adanya kasus yang menimpa Oreo saat itu membuat penjualan brand tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan. Terlebih para orang tua yang melarang anak-anaknya mengkonsumsi Oreo dengan alasan takut terhadap zat berbahaya yang terkandung di dalamnya. Mengenai permasalahan tersebut, Oreo sebagai brand tentunya tidak tinggal diam. Mereka melakukan banyak upaya untuk mengembalikan citra merek Oreo sebagai biskuit sandwich keluarga yang aman dikonsumsi. Di antaranya yaitu yang pertama, memperkuat identitas dan kualitas produk. Oreo merupakan brand global yang sempat menjadi market leader di Indonesia untuk kategori biskuit sandwich favorit setiap kalangan. Bahkan untuk kemasan Oreo pun dibuat beraneka ragam untuk menarik minat masyarakat. Kemudian Oreo juga bekerja sama dengan Walls untuk menggabungkan varian es krim dengan biskuitnya, sehingga hal ini memudarkan cap Oreo bermelamin. Yang kedua, strategi marketing. Masyarakat saat ini semakin cerdas dalam memilih sebuah produk. Dalam kasus tersebut, Oreo membuat program IMC, Integrated Marketing Communication, yaitu pesan yang membangun rasa percaya audiens di mana sudah dikonsepkan sebelumnya. Untuk itu, brand activation dalam brand Oreo dibutuhkan untuk menyapa langsung konsumennya, menciptakan brand experience, serta ikatan emosional antara brand dengan konsumen untuk menyampaikan pesan dengan mudah. Halo, upaya-upaya selanjutnya yang dilakukan Oreo akan saya jelaskan ya. Ayo tetap disimak. Yang ketiga, brand activation atau dikenal dengan aktivasi merek. Merupakan bentuk kegiatan promosi merek dengan berinteraksi lebih dekat kepada audiens melalui berbagai kegiatan pengalaman akan suatu merek yang dapat menarik perhatian mereka. Secara online, maksudnya melalui aktivasi komunitas di media sosial, sedangkan cara offline melalui aktivasi merek, baik aktivitas online maupun offline. Syarat keberhasilannya adalah berhasil menciptakan brand awareness, meningkatkan minat konsumen untuk mencoba produk, serta membangun relationship dengan pelanggan. Pada kasus tersebut, Oreo memiliki ide besar yaitu makan Oreo bersama. Untuk platform sosial media, Oreo menggunakan YouTube sebagai media untuk mengaplikasikan kegiatan aktivasi melalui iklan dengan mengajak kerjasama public figure untuk mempromosikan produk. Yang keempat, bekerja sama dengan public figure. Menggunakan kekuatan public figure menjadi salah satu tips yang inovatif untuk dilakukan. Public figure atau influencer dipastikan memiliki fans dan pengikut yang cukup banyak.
dan jelas bisa menjadi target konsumen sebuah brand. Biasanya, sebuah brand akan bekerja sama dengan public figure atau influencer yang memiliki citra positif untuk mempromosikan produk yang dijual serta mengajak target konsumen untuk membeli produk yang dimaksud. Dalam pemasaran, dijelaskan bahwa pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik atau dikenal akan lebih menarik perhatian dan mudah diingat. Selain itu, pesan yang disampaikan sumber yang sangat terpercaya akan lebih persuasif dalam mengajak konsumen untuk membeli sebuah produk. Oke, untuk pembahasan mengenai citra merek dari kelompok kami sudah ada di akhir nih. Dalam hal ini, citra merek yang baik akan membentuk opini yang baik pula dari konsumen terhadap suatu produk. Dan diharapkan konsumen akan membeli produk dari brand tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika citra merek yang buruk akan membentuk opini yang buruk pula dari konsumen tentang suatu produk, sehingga akan menghambat terjadinya proses pembelian. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga ada manfaat positif yang dapat dipelajari dan diketahui. Untuk hal-hal yang masih belum maksimal, kami ucapkan mohon maaf. Semoga hal tersebut bisa menjadi pembelajaran untuk kelompok kami ke depannya. Terima kasih. Sampai jumpa.